Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru 1 Januari 2021. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita telah melalui tahun 2020 ini dengan baik dan izinkan Tuhan memasuki tahun 2021. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan kiranya di tahun 2021 ini segala rencana dan harapan kita menjadi nyata karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah tahun baru secara virtual. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di tahun 2021 ini. Kami menyampaikan bahwa untuk sementara waktu GKI Pangarinah belum dapat melaksanakan ibadah secara tatap muka sampai waktu yang belum bisa ditentukan sambil menunggu keadaan memungkinkan kita untuk dapat beribadah kembali secara tatap muka. Untuk sementara waktu, GKI Pangarinah hanya melaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saja di dalam gedung gereja. Doa kami kiranya kita semua selalu dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah menaati protokol kesehatan pemerintah agar kita semua terlindungi. Kolekte ibadah minggu, ibadah malam Natal, tutup tahun, dan tahun baru yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan Jumat, pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau dapat juga disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 10202028823 dan bukti setor atau transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan di dalam warta jemaat minggu berikutnya. Demikian penegasan warta jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah. Selayaknya kita akan beribadah di dalam gedung gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erlei Amiani STH MM. Dengan tema, percayalah dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Salam, jemaat yang terkasih, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Dengan berhias kekudusan, gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah tahun baru. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari NKB nomor 7. Bait 5 dan 6, nyanyikanlah nyanyian baru
Dan pada bait yang ke-6, jemaat saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Kiranya hati, pikiran dan sikap kami selalu berkenan kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan perikop manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Untuk pimpinan biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan yang hormat. Saya ulangi, dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus laut. Saya ulangi, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikian sabda Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kau setia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Senang sekali rasanya hari ini kita diberikan kesempatan, masih diberikan nafas kehidupan, diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati tahun yang baru. 1 Januari tahun 2021. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, kami muji Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Buat berkat, sukacita, dan kebahagiaan yang boleh Tuhan hadirkan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Sehingga kami diizinkan untuk memasuki 1 Januari tahun 2021. Tuhan, sejenak dalam ungkapan syukur kami, dalam ibadah kami pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar terang kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami, menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 menjadi dasar perenungan firman bagi kita pada saat ini. Di bawah judul perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian bunyinya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah merupakan tema dan sekaligus motivasi, semangat, pengharapan yang baru bagi kita menapaki hari dan tahun yang baru 2021. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa sangka tahun 2020, tahun yang telah kita lewati, menjadi tahun yang begitu kelam, menjadi tahun yang tidak pernah kita impikan dan bayangkan. Peristiwa yang begitu meluluh lantakan, tidak hanya tempat di mana kita ada pada saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah, bangsa Indonesia, tetapi bahkan seluruh dunia. Pandemi COVID-19 benar-benar meluluh lantakan setiap sendi kehidupan di tengah dunia ini. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tangis, tidak terima terhadap kenyataan yang harus
dialami dan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah kondisi yang begitu berat itu, di tengah keadaan yang begitu menyesakan, tidak hanya khawatir, takut, cemas terhadap penyakit COVID-19 ini, tetapi ketakutan, kecemasan, ketidakpastian pun terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak yang kehidupannya, kondisi perekonomiannya berubah drastis. Para pengusaha-pengusaha tak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Mereka yang menderita semakin menderita. Mereka yang termarginal semakin terpuruk. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah keadaan seperti ini, tentu saja setiap insan manusia menginginkan adanya perubahan. Setiap insan manusia menginginkan kondisi ini segera berubah. Insan manusia pasti menginginkan kembali kenyamanan. Menginginkan kembali suasana yang aman, yang tentram, penuh damai, penuh sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, langit yang baru dan bumi yang baru yang dituliskan dalam kitab Wahyu memberikan gambaran, memberikan satu kondisi di mana ada suatu tempat, ada suatu keadaan, ada satu kondisi yang jauh berbeda dengan kenyataan dunia yang penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan kesesakan, penderitaan, tangis, perkabungan, sakit dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain dari pengharapan kekal yang bisa kita relevansikan dari konteks nas ini, bahwa satu saat nanti akan ada langit yang baru dan bumi yang baru bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kehidupan yang kekal, sorga yang abadi, di mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi duka cita di sana. Yang ada hanyalah sorak-sorai. Yang ada hanyalah sukacita. Yang ada hanya damai sejahtera. Di mana Allah kita menjadi Allah yang berotoritas, yang memimpin di sana. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan ini saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tentunya tidak hanya menjadi pengharapan dalam kekekalan pada saatnya. Bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada dan telah datang di tengah-tengah dunia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang menciptakan kita. Dia yang memelihara kita. Dia pula yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus perlu bagi kita, dan sangat penting bagi kita sebagai orang beriman untuk percaya. Dan kita akan melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah bagi saya dan saudara. Di tahun yang baru ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, adalah tempat di mana kita bersyukur bahwa sejauh ini kita masih diizinkan oleh Tuhan melewati tahun 2020 memasuki tahun 2021. Tuhan yang sama yang telah menolong kita melewati tahun-tahun kehidupan yang telah kita lalui adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai saya dan saudara di hari-hari selanjutnya di tahun yang baru ini. Seraya kita memiliki satu pengharapan,
percaya bahwa otoritas Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk melangkah menapaki hari yang baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita pasti punya cita-cita, punya rencana, punya tujuan. Dan di tengah perjalanan ketika kita tidak dimungkinkan untuk meraih menggapai apa yang kita ingin capai itu, kembali ingat firman Tuhan. Kembali ingat apa yang disampaikan dalam perenungan pada kesempatan ini. Percayalah dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan dan melampaui dari kemampuan kita manusia untuk menghadapinya. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Dan ketika Tuhan tidak memungkinkan apa yang ingin kita raih, yang ingin kita capai, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan telah mempersiapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita rancangkan dan tetapkan. Tetap percaya, tetap mengimani bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berotoritas atas tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetap percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menjadi pandu dalam langkah hidup saudara. Selamat tahun baru 1 Januari tahun 2021. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur. Di tahun yang baru ini kami percaya Engkau akan terus memberkati kami. Engkau akan terus menuntun kami. Engkau akan terus membimbing kami. Di hari yang baru, di tahun yang baru ini, kami pun memiliki pengharapan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru tidak hanya tentang hal keselamatan yang kekal yang Kau sediakan bagi kami, tetapi perubahan besar, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang indah akan Tuhan berikan dan sediakan bagi kami di tahun ini. Biarlah kami sungguh-sungguh dibebaskan dari mara bahaya, celaka, dan petaka teristimewa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, pulihkanlah kehidupan kami. Pulihkanlah kehidupan manusia. Pulihkanlah Indonesia. Pulihkanlah Provinsi Kalimantan Tengah. Pulihkan Palangkaraya. Berkati kami ya Tuhan, sebagai insan percaya di gereja ini, GKE, secara khusus GKE Pangarina. Biar jemaat Tuhan terus diberkati, dijaga, dilindungi. Kasih setia Tuhan senantiasa menjadi penopang yang menyatakan damai sejahtera kasih, yang mengeratkan kehidupan kebersamaan satu dengan yang lain. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, berkati setiap keluarga rumah tangga Kristen-Mu. Biarlah kami sebagai suami, istri, anak, dan orang tua hidup dalam kasih yang mesra. Berkati setiap cita harapan hidup kami di tahun yang baru ini. Biarlah perubahan yang baik, yang besar, tingkap-tingkap berkat-Mu dicurahkan bagi kami. Engkau mengalau kami dari mara bahaya, celaka, dan petaka dalam hidup ini. Biarlah segala sesuatu hal yang baik, yang indah, yang manis, yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, berkati mereka yang berulang tahun, yang bersuka cita atas kasih setia Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan lawat dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan rangkul mereka. Kami serahkan bangsa dan negara kami, pemimpin kami. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Seluruh hidup kami pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Secara khusus hari ini kita telah diizinkan Tuhan memasuki tahun baru, tahun 2021. Ada saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga untuk menyerahkan persembahan syukur kita di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH. Atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita masuk dalam persembahan syukur. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena tuntunan dan penyertaan-Mu sampai saat ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan setiap hari kami telah menerima berkat-Mu. Sebagai tanda terima kasih kami, saat ini kami bawa persembahan syukur kami untuk Tuhan berkati dan ajarlah kami untuk menggunakannya itu dengan baik, bijak dan bertanggung jawab, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan NKB nomor 129, bait yang pertama dan kedua. Indah, mulia, bahagia penuh. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal,
Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan dan berkat. Sidang jemaat memasuki tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Jemaat GKI Pangarina mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu.